Insya Allah kami perkenalkan kembali bahwa hari ini kita akan membahas terkait dengan filsafat maaf yang akan disampaikan oleh Dr. Humaydi, dosen filsafat Islam UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta atau Ciputat, Ciputat. Ya, Alhamdulillah kita sudah mengenal banyak terkait dengan Ustadz Humaydi ini. Eh, yang paling terkenal beliau adalah orang Madura, itu aja sih. Ya, orang Madura. Baik rekan-rekan semua, mengenai filsafat maaf ini ya luar biasa bahwa Ramadan ini merupakan bulannya maaf ya, karena diakhiri biasanya mohon maaf lahir dan batin begitu Ustaz ya. Nah, maka dari itu tapi ternyata ditunjang mohon maaf lahir dan batin ini ternyata ditunjang oleh hadis-hadis yang sahih begitu ya. Sebagaimana kita dengar begitu ya bahwa ada satu hadis mengatakan man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi katanya. Bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya begitu ya. Selain eh, apa namanya? Selain juga kita diampuni dosa-dosa kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala juga kepada sesama dengan adanya Idul Fitri kita bersalam-salaman. Nah, yang menarik adalah kenapa gitu kan? Kenapa kita meski meminta maaf gitu ya. Kemarin sempat ya minggu lalu juga di edisi sebelumnya terkait dengan pengampunan dosa ini kata Ustaz Azam menurut Ibnu Arabi kenapa diampuni dosa ini katanya bahwa ya fitrah manusia itu suci gitu Ustaz. Dan dosa itu adalah aksiden yang menempel katanya gitu sehingga apa namanya adanya pengampunan dosa itu karena itu tadi sifatnya manusia itu suci dan dosa itu yang menempel. Itu mungkin pengantarnya Ustadz. Selanjutnya kami tidak mengambil waktu banyak. Kami persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan filsafat maafnya. Yang selanjutnya nanti ada sesi tanya. Waktunya kami persilahkan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Dede. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya, alhamdulillah hari ini kita berjumpa ya, walaupun secara online. Ini salah satu keberkahan dari Ramadan. Jadi diskusi ini kalau tidak ada Ramadan nggak ada kayaknya. Ya, terima kasih sudah diundang ya Pak Dede Jeri. Eh, Kalau tadi Pak Dede Jeri buka dengan hadis dan mungkin sudah ada penjelasan juga sebelumnya dari perspektif tasawuf ya. Saya pada kesempatan ini tidak akan membahas tentang ampunan di bulan Ramadan. Saya sederhana aja eh, terkait dengan kata maaf sebenarnya ya. Kata maaf eh, mungkin ada tiga poin yang ingin saya sampaikan. Pertama tentang pendekatan kebahasaan kata maaf yang mungkin memiliki sinonim dengan kata ampun. Eh, Kata ampun. Itu penggunaan keseharian aja. Yang kedua, eh, kata maaf yang maksud saya ada dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Ya, ini dari segi kebahasaan, penggunaan bahasa. Yang ketiga, terkait dengan maaf yang dijadikan terapi dalam psikologi. Ada namanya, ada istilahnya memaafkan diri. Nah,
itu dijadikan terapi itu untuk mengobati luka ya, luka atau penyakit mental, ada istilah penyakit mental yang disebabkan oleh misalnya marah, benci, atau penyesalan diri. Nah, itu istilah itu menggunakan kata maaf, tidak menggunakan kata ampun. Itu kaitannya dengan dimensi horizontal dan vertikal. Yang ketiga ini yang terakhir, mungkin nanti ya, semoga waktunya memungkinkan, bahwa maaf itu sinonimnya kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah belas kasih. Nah, saya kira itu mungkin ya. Nah, dari yang pertama aja. Yang pertama itu saya baca dari, kalau buka baca aja tuh tentang Cambridge Dictionary misalnya, istilah dalam bahasa Inggrisnya itu ada sorry. Nah, misalnya sorry, pardon me. Nah, istilah keseharian tuh. Ada istilah juga forgive. Nah, biasanya yang merujuk kepada ampunan tuh menggunakan istilah forgiveness. Nah, ada karya yang ditulis oleh Ayatullah Ruhollah Sayyid Ali Khamenei itu Seeking Forgiveness and Repentance. Nah, mencari pengampunan kalau diterjemahkan dan taubat kalau nggak salah. Boleh itu dibaca tuh dalam bahasa Inggrisnya sudah diterjemahkan. Nah, secara kebahasaan maaf itu, kata maaf ini disebutnya kata benda atau nomina. Nomina. Beda dengan nomina dalam fenomenologi ya. Ada nomina, ada fenomena. Itu beda. Nomina itu kata benda yang tidak bisa memiliki imbuhan negatif. Jadi tidak ada tuh disebut tidak maaf misalnya. Nah, nggak ada tuh. Jadi maaf itu sifatnya selalu negatif, positif, selalu positif tuh biasanya. Jadi orang yang makanya biasanya ya, kalau orang disebut orang tidak memaafkan itu memiliki eh, dimensi negatif. Nah, gitu misalnya. Makanya maaf itu selalu dia positif. Dalam bahasa Arab biasanya maaf afwan. Nah, dalam Gazaran itu disebut afwan akhi, afwan. Dari afun, afun. Ini ada tuh digunakan dalam Al-Qur'an ya. Misalnya apa tuh ya? Rahimah. Nanti saya sebutkan ya kalau ketemu nanti. Istilahnya afwan. Tapi kalau ampun tidak menggunakan afwan dalam bahasa Al-Qur'an tuh. Yang digunakan adalah ghafur. Ya, itu beda tuh istilah yang digunakan ya. Nah, itu penggunaan bahasa aja dalam keseharian. Jadi kalau di sini nih ada dalam surah, saya catatan saya itu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah misalnya ayat 263, misalnya dalam terjemahnya, coba nanti Pak jadi ya bahasa Arabnya itu, perkataan yang baik Siap, dan siap. pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Nah, misalnya. Nah, itu salah satunya. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya, Al-Qur'annya pengampun, misalnya, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim. Siapa yang berbuat kejahatan
atau menganiaya dirinya, kemudian memohon ampunan. Nah, ini istilah yang digunakan dalam Al-Quran ya. Ada dua istilah yang digunakan, istilah maaf, afwan. Yang kedua itu adalah ghafur. Itu beda tuh penggunaannya. Dalam keseharian juga beda. Jadi kalau sejarah tadi saya sebutnya vertikal dan horizontal. Kata maaf itu digunakan biasanya secara horizontal. Saya mohon maaf ya. Nah, gitu misalnya. Tidak ada tuh menyebutkan saya mohon ampun. Nah, nah, ya nggak ada. Kecuali, kecuali ya, kecuali kata itu digunakan kalau sudah benar minta maaf. Maaf. Nah, misalnya contohnya nih dalam kasus kasus keseharian tuh ada eh, kasus orang yang terbaru itu yang salah tangkap kalau baca tuh Bakicot ya, yang mencari Bakicot lalu ditangkap sama polisi lalu dipaksa untuk mengakui bahwa dia mencuri mencuri pompa air. Nah, maka dia kemudian bilang apa? Ampun Pak, ampun Pak. Nah, itu menunjukkan permohonan maaf yang sudah mendalam tuh. Nah, itu tingkat saja. Sama seperti yang digunakan. Ini secara teologis, makanya saya sebutnya itu. Secara teologis, kata maaf sinonimnya adalah ampun. Kata ampun, kalau tadi disebutnya Ramadan bulan penuh ampunan. Tidak ada tuh Ramadan bulan penuh maaf. Enggak. Itu kenapa? Nah, karena itu bermakna teologis itu. Teologis vertikal transenden namanya. Gak enak juga Ustaz, Ramadan penuh maaf. Iya, nggak ada. Karena itu dari segi bahasa, itu beda penggunaannya gitu, Pak Dede. Jadi ampunan ini digunakan secara vertikal horizontal, hubungan atau relasi antara hamba dan Tuhan. Gitu. Kalau sesama manusia disebutnya antara bawahan dan penguasa. Itu maksudnya. Artinya apa? Biasanya kata ampun digunakan dalam arti vertikal antara yang sangat berkuasa dengan hamba yang sangat lemah. Makanya dari sisi bawah secara vertikal disebutkan dalam terjemahan Al-Quran itu selalu menggunakan istilah mohon ampunlah kepada Tuhan, kepada Allah. Tidak ada tuh dalam terjemahannya bahasa Indonesia, mohon maaflah kepada Tuhan. Nah, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan secara teologis bahwa hamba itu kedudukannya sangat lemah dan tergantung kepada yang maha pemaaf. Itu maksudnya, kepada sang maha pemaaf. Maka yang digunakan adalah dalam bahasa Indonesianya mohon maaf, mohon ampun. Itu maksudnya. Dan dalam bahasa, dalam keilmuan, ada istilahnya, ada pendekatan namanya sosiolinguistik. Pernah dengar? Sosiolinguistik atau antropologi linguistik. Kalau di Jawa, nggak tahu kalau di Sunda nih, Pak Dede Jeri kan orang Sunda nih. Di Madura juga ada tuh bahasa tuh. Namanya unggah-ungguh bahasa. Pernah kenal ya? Ya Nah, Ustaz, ada. nah makanya ada istilah kalau di Sunda tuh disebutnya apa ya? Ada kerama tingkatan tinggi digunakan biasanya di lingkungan kerajaan, Hmm. ada yang rakyat biasa dan jelata. Beda tuh penggunaannya. Nah, kata maaf dengan ampun ini bisa menggunakan pendekatan sosiologistik ini maksudnya. Hmm. Jadi dalam pendekatan unggah-ungguh
Sosiolinguistik itu beda tuh penggunaannya. Nah, kalau menggunakan pendekatan itu ya. Misalnya kalau dalam Al-Qur'an ini faulaika asallahu ayyahu. Nah, ayyahu ini diterjemahkan pemaaf. Misalnya anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Ini contoh yang tadi menggunakan maaf. Itu diterjemahkan dalam bahasa dalam Al-Qur'an maaf namanya. Memaaf-maafkan. Itu secara vertikal. Secara horizontal, nah itu digunakan dalam eh, bahasa keseharian. Makanya tadi kalau disebutkan sebelum bulan puasa kita harus saling memaafkan. Hmm. Karena itu secara horizontal tuh. Tidak ada tuh saling minta ampun, nggak ada gitu tadi. Nanti pas di akhir Ramadan ketika Idul Fitri hadir, kita juga mohon maaf lahir batin. Nah, nggak ada tuh menggunakan istilah ampun. Ampun. Iya, itu Nggak eh ada yang ampun. iya ya. Nah, itu makanya saya bilangin itu saya membahasnya secara sederhana aja tentang filsafat maaf dari pendekatan kebahasaan sosiolinguistik atau antropolinguistik. Tapi memang itu menunjukkan bahasa bahasa itu eh, menunjukkan budaya. Kenapa dalam bahasa Arab juga dua kata itu berbeda digunakan. Kalaupun dari Tuhan sama itu disebut maha pemaaf. Tapi dari hamba tidak tuh. Harus menggunakan mohon ampun. Ghafurun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sampai jam berapa? Tanya jawabnya. 45 Ustaz. Ustaz masih ada waktu 10 menit Oke, lagi Ustaz. oke. Oke. Nah, yang kedua terkait dengan memaafkan. Nah, memaafkan ini dari pendekatan psikologi namanya. Sama di dalam kajian psikologi itu nggak ada yang menggunakan istilah ampunan dalam bahasa Indonesia. Dia menggunakan istilah memaafkan. Nah, memaafkan ini eh, hubungannya antara sesama manusia. Pertama, yang kedua dalam konteks personal, individu. Ada yang sifatnya misalnya kalau saya dengan Pak Dede Jiri, saya minta maaf ya, maka Pak Dede Jiri adalah memaafkan. Tidak ada juga kan, eh, saya minta ampun Pak Dede Jiri, saya minta maaf. Nah, dari segi psikologi itu dijadikan dijadikan terapi. Terapi bagi siapa? Bagi orang yang mengalami perasaan biasanya sih penyesalan diri, penyesalan diri. Nah, penyesalan diri ini merupakan belenggu yang akan menyiksa seseorang secara psikologis. Nah, penyesalan itu biasanya kalau disebutkan dalam literatur itu karena dia membandingkan misalnya sesuatu yang seharusnya terjadi masa lalu, tapi tidak terjadi. Nah, kemudian diingat-ingat terus, akhirnya dia menyesal. Atau mau melakukan sesuatu kebaikan, tapi tidak tercapai. Atau, kenapa saya tidak melakukan ini dulu? Terus diingat-ingat, itulah yang disebut sebagai penyesalan. Nah, kalau terus-terus diingat, penyesalan itulah yang kemudian menjadi penyakit. Penyakit biasanya stres, gitu. Rasa khawatir. Nah, itulah kemudian disebutkan cara untuk menghilangkan penyakit itu secara psikologis adalah dengan memaafkan diri. Namanya itu. Memaafkan diri. Ya, maaf. Lupakan aja itu istilahnya. Istilah itu dalam bahasa keseharian, lupakan aja peristiwa yang seharusnya terjadi tapi tidak terjadi.
Itulah yang dalam konteks namanya memaafkan diri. Itu secara psikologis sudah digunakan. Cara untuk ada istilahnya, metodenya itu self talk namanya. Self talk itu berbicara dengan diri kita. Itu cara untuk memaafkan namanya, memaafkan. Dan memaafkan sesama manusia di dalam hadis, di dalam Al-Qur'an juga disebutkan tuh menjadi syarat Tuhan memaafkan kepada seorang hamba. Jadi kalau hamba satu manusia dengan manusia yang lainnya punya dosa, maka Tuhan akan memaafkan jika seorang hamba sudah minta maaf dan orang yang dimintai maaf sudah memaafkan. Nah, itu dalam konteks hubungan horizontal, relasi hubungan manusia sesama manusia. Yang ketiga, poin yang ketiga, maaf sinonimnya itu adalah belas kasihan. Nah, apa artinya? Semakin seseorang minta ampun tuh, memohon ampun. Tadi kalau saya sebutkan secara horizontal, vertikal dalam konteks teologi, semakin seseorang minta ampun, mohon ampun kepada Allah. Kalau Allah, dari segi Allah kan sebenarnya dari segi vertikal atas dari Tuhan ke hamba, dia akan memaafkan. Apa bentuk pemaafan Tuhan itu? Adalah rahmat. Namanya kasih sayang. Itu sebagai bentuk maaf Tuhan, pelepasan melepaskan manusia dari belenggu dosa dan kesalahannya. Istilahnya itu kan melepaskan manusia dari dosa-dosanya dan siksa yang akan diberikan oleh Tuhan kepada manusia karena dosa-dosa yang dilakukan. Nah, bagi manusia yang melakukan dosa, dia harus mohon ampun. Ketika Tuhan memberikan ampun, bentuknya apa? Adalah rahmat. Namanya belas kasihan atau cinta dan kasih sayang. Demikian juga dalam konteks hubungan manusia sesama manusia termasuk eh, manusia secara personal, semakin orang memaafkan dirinya dan semakin seseorang memaafkan orang lain yang dia benci misalnya, maka ketika dia memaafkan muncul rasa cinta dan kasih sayang dalam diri seseorang. Tanpa adanya maaf, gitu. Ini kan kata maaf ya, bukan ampun dari Tuhan. Makanya dari awal saya kata maaf. Ketika maaf sudah hadir dalam setiap jiwa seseorang, maka dia akan digantikan dengan rasa cinta dan kasih sayang. Yang sebelumnya misalnya ada rasa sakit hati, benci, marah, misalnya ada penyesalan, maka ketika kita sudah memulai, manusia sudah memulai, seorang hamba memulai untuk memaafkan, minta ampun, maka disitulah sebenarnya rasa cinta itu akan hadir. Itulah yang dalam bahasa Indonesia sebenarnya maaf itu sinonim dengan kata cinta. Saya kira itu Pak DDJ sebagai pengantar Masya jika Allah, ada ya, pertanyaan. luar Terima kasih. biasa. Iya, Ya. inilah bedanya kajian-kajian yang biasa dengan kajian filsafat ya. Jadi ini kajiannya dalam dan juga apa namanya daging semua Ustaz ya. Jazakallah khair Ustaz atas eh, filsafat maafnya yang tadi sangat luar biasa. Beliau menyampaikan eh, tiga poin penting ya terkait Mohon dengan maaf ikut. kata maaf secara kebahasaan, kemudian diambil dari psikologi dan sinonimnya dengan belas kasih. Tadi eh, teman menyampaikan pertanyaan. Mungkin saja terkait dengan kata maaf ini ada satu pernah saya dengar dulu ya waktunya Andri ini. Pernah
sama Kiai itu bahwa apa namanya ada sahabat Rasulullah SAW itu ya, yang orang Baduy itu Ustaz katanya ketika beliau lewat begitu ya, kata Rasulullah ia adalah ahli surga. Gitu. Sahabat penasaran kenapa dia jadi ahli surga. Gitu. Akhirnya Amr bin As apa namanya izin sama Rasulullah untuk nginap di rumah orang Baduy itu. Ternyata ketika menginap tidak ada amalan khusus dari orang Baduy itu selain apa namanya sampai pagi gitu. Sholat tahajud enggak gitu. Ya. Biasa saja gitu. Tapi ternyata pas ditanya katanya beliau menyampaikan orang Baduy itu menyampaikan bahwa amalan dia adalah memaafkan orang-orang sebelum dia tidur dan mendoakannya. Tadi yang terkait dengan psikologi itu Ustaz. Jadi kayaknya penting juga gitu ya. Tadi juga sangat menarik ya terkait unggah-ungguh bahasa di mana ya kenapa gitu ya kita apa namanya tidak menyampaikan maaf dan ampun itu yang tadi saat sudah saya sampaikan. Iya juga benar saja. Saya baru mikir juga gitu. Padahal kata maaf aja, tapi Ustadz bisa menyampaikannya dengan sangat menarik. Baik, rekan-rekan semua ada yang ingin ditanyakan, silahkan dari teman-teman yang lain mau menyampaikan pengayaan atau mungkin pertanyaan terkait dengan filsafat maaf ini, kami silahkan supaya eh, majelis kita ini majelis yang aktif dan eh, memberikan kepada sahabat-sahabat kita yang hadir pada hari ini. Ada. Baik, kayaknya sambil menunggu mungkin ada Ustadz ini satu mungkin terkaitnya filsafat maaf ini. Ya kadang realitas kita dalam kehidupan Ustadz ya, apa namanya, ada saja begitu ya, tragedi. Cuman yang menarik adalah terkait dengan perkataan Gus Dur begitu ya, ketika ditanya tragedi bukan 98 ya, pelengserannya beliau begitu ya. Ya saya memaafkan katanya. Eh, tapi saya sudah maafkan katanya gitu ya. Tapi tidak apa gitu ya. Artinya ada satu biar sejarah yang membuktikan gitu Ustaz. Artinya kadang dalam realitas gitu ya apa namanya kita memaafkan tapi belum sepenuhnya memaafkan gitu Ustaz. Nah ini gimana Ustaz? Eh, apakah kita harus totalitas dengan penuh artinya memaafkan itu atau seperti apa Ustaz? Mangga Ustaz. Ya, eh, dalam literatur orang biasanya maaf itu susah diungkapkan, Iya. susah diungkapkan. Eh, saya baca juga dalam buku psikologi. Kalau laki-laki itu melakukan kesalahan, susah dia minta maaf. Iya. Nah, dalam kehidupan sehari nggak ada tuh. Misalnya salah, saya mohon maaf ya ke istrinya tuh atau ke anaknya. Jarang tuh, Hmm. karena disebutnya memang laki-laki itu pusatnya adalah di akal, gitu. Iya, iya. Sedangkan maaf itu adanya di hati. Perempuan pemaaf Ustaz. Katanya Ya, baper. ya. Nah, biasanya itu dalam psikologi ada buku namanya Why Women, dalam bahasa Indonesianya itu kenapa perempuan tidak bisa baca map. Nah, laki-laki tidak bisa mendengar. Nah, itu ada buku disebutkan begitu. Tapi memang dalam permohonan maaf ini, karena ini bulan Ramadan, saya tidak menggunakan, maksudnya tidak mau berbicara tentang Ramadan. Mungkin yang lain sudah. Eh, Kalau dihubungkan dengan bulan Ramadan, disinilah sebenarnya saatnya itu orang melakukan refleksi diri, dan itu adalah kesempatan untuk melakukan
membuka hati untuk melakukan, kalau secara teologis itu adalah memohon ampun kepada Tuhan. Yang kedua adalah membuka diri kita, baik hubungannya dengan sesama atau dengan diri kita sendiri. Apanya kalau Hmm. dalam diri sendiri itu kan disebutnya merefleksikan diri, melihat apa yang sudah dilakukan. Tapi memang untuk sampai, ya nanti dibeli. Oke. Tapi untuk sampai ke sini itu tidak mudah orang melakukannya. Sangat sulit, Hmm. sangat sulit. Luar Kenapa? biasa. Karena itu berkaitan dengan kejiwaan seseorang. Nah, makanya kalau orang yang sudah punya keterbukaan, kerendah. Nah, kalau di catatan saya itu ada orang yang mau melakukan maaf, minta maaf dan sekaligus memaafkan, memaafkan itu perlu namanya kerendahan hati. Jika yang egonya, istilahnya dalam psikologi atau tasawuf itu, egonya yang berkuasa, maka sulit untuk melakukan maaf dan dan memaafkan sekaligus. Nah, kalau saya bicara psikologi itu karena saya mengalami, Hmm. itu maksud saya. Mengalami dalam arti pernah merasakan penyesalan yang luar biasa. Nah, efeknya itu apa? Adalah sakit seluruh tubuh, ini seluruh tubuh, khususnya yang bagian kanan, dari kepala sampai kaki. Nah, kalau itu pengalaman, pengalaman saya. Lalu pada satu saat itu kan bertanya, kalau saya sebutin tadi itu namanya self talk. Dalam satu waktu bertanya, kenapa sih ini sakit? Makan aja kan biasa aja gitu maksudnya. Enggak yang begitu-begitu amat. Nah, misalnya, oke, ada pertanyaan nih ya. Saya sambil sambil lanjut ya. Nah, misalnya ada makannya itu enggak yang rakus lah gitu. Biasa aja gitu maksudnya. Kolesterolnya normal kalau ke dokter. Tapi emahnya muncul, tubuh sakit. Nah, ternyata setelah mendeteksi diri, nah istilahnya itu mendeteksi diri, ada rasa penyesalan yang mendalam. Misalnya kalau saya itu menyesal, salah satu penyesalan terbesar dalam hidup saya itu adalah kenapa nih kebodohan tidak pernah minggat dari diri saya. Misalnya, pertanyaannya itu, memang Tuhan mentakdirkan saya selalu bodoh ya, gitu. Itu protes kepada Tuhan. Hmm. Nah, salah satu protesnya itu, Tuhan kenapa saya ditakdirkan bodoh? Atau misalnya protesnya itu, kenapa saya ditakdirkan begitu miskin gitu? Itu kan bagian dari protes. Dan itulah adalah penyesalan maksudnya. Nah, itu akan mengakibatkan apa? Itu mengakibatkan stres tuh dalam kehidupan kita. Gimana caranya? Tidak ada cara lain adalah dengan memaafkan. Memaafkan siapa? Memaafkan orang lain di luar diri kita, tapi memaafkan diri kita. Diri kita, kenapa harus menyesal? Makanya ada istilah itu. Hiduplah dalam hidup agar orang bahagia itu jangan terikat dengan masa lalu, Iya, jangan khawatir dengan masa depan, masa depan tapi hiduplah ini. nikmatilah hari ini. Nah, Siap, siap. itulah sebenarnya konsep dari maaf itu sebenarnya. Dari tidak perlu menyesali masa lalu dan tidak perlu khawatir tentang masa depan, tapi nikmatilah kita hari ini. Itulah yang disebut sebagai syukur. Namanya mensyukuri yang telah kita nikmati, yang kita dapatkan hari ini dengan cara memaafkan diri kita.
Oke, ada pertanyaan dari Valikulisba itu. Ustaz bertanya, sebelumnya antum bilang bahwa maaf itu tindakan positif, reaktif, bukan negatif. Maksudnya kita bereaksi positif atas satu hal. Pertanyaan saya, sampai mana batas kita positif terhadap sesuatu, padahal terkadang hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang kita anut, terlebih prinsip agama, mohon penjabarannya. Oke, baik. Ini contohnya nih, ini sama dengan saya nih contohnya sekarang nih. Kita menghadapi pemerintahan yang korup. Coba, apa yang Hmm. kalian akan... Nah, itu contoh benci. Nah, saya marah tuh. Setiap baca berita tentang pemerintahan nih, mau bilang positif, selalu kita nanggapinnya negatif tuh. Apa yang akan terjadi? Itu salah satu bagian dari kemauan kita untuk memaafkan. Ini momen Ramadan. Ada 300 triliun. Yang terbaru itu 1000 triliun. Itu kan yang kalau ini pertanyaannya, itu bertentangan nilai-nilai agama dengan norma-norma, bahkan dengan nilai-nilai yang kita pelajari, filsafat. Filsafat. Hmm. Kalau filsafat itu kan apa? Mencari kebenaran. Secara moral harus sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Kalau tidak sesuai, tetangga kita, penguasa kita, pimpinan kita, kalau tidak sesuai dengan idealisme kita, biasanya itu muncul rasa marah namanya. Nah, itu tapi kalau itu terus dihayati, diinternalisasi menjadi satu sistem yang setiap ada sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip yang kita anut, maka akan marah. Itu akan menjadi penyakit tuh. Itu maksudnya. Penyakit stres, itu stres. Dengan stres, marah-marah, maka muncul umpatan misalnya. Itu adalah bentuk dari eh, namanya penyakit psikologi. Caranya apa? Pertama, memang kita boleh tuh dalam suatu waktu benci, harus membenci keburukan, iya. Tapi dalam arti bukan membenci lalu marah, kemudian menjadi antipati. Itu kan maksudnya itu. Tapi memaafkan. Memaafkan caranya adalah diri kita tidak akan berjanji tidak akan melakukan itu. Sama dengan kita berhadapan di hadapan Tuhan itu disebut mohon maaf, kaitannya ini biasanya dalam Al-Quran ya. Ada kaitannya dengan eh, taubat, ada kaitannya dengan sabar. Makanya kalau dalam Al-Quran harus setiap hari, setiap waktu harus minta maaf. Bahkan Nabi Muhammad kalau tadi disebut, Nabi Muhammad yang sudah dimaafkan disebutnya maksum, sudah disetting dari sananya, tidak akan punya dosa. Disebutkan dalam satu hari 70 kali mohon ampun kepada Tuhan, baca istighfar. Coba, apalagi diri kita. Nah, kalau ini ceramah ini. Ini saya sudah ceramah. Nah, apalagi Maghrib ya Ustaz. Belum ya, ceramahnya hadir. ini sudah ceramah nih. Hamba yang manusia yang memang akan katanya al insan dari keterbatasan selalu terbatas, maka tidak boleh tidak. Nabi aja yang tidak punya dosa 70 kali dalam setiap harinya, apalagi manusia. Nah, dalam rangka apa itu sebenarnya? Melepaskan, di satu sisi itu melepaskan belenggu. Misalnya kalau kita merasa saya tidak melakukan dosa kok. Misalnya kalau dianggap dosa itu dengan perempuan, mencuri, mengumpat. Tapi ada juga namanya kalau dalam tasawuf itu disebut ketika kita tidak minta maaf, tidak ampun kepada Tuhan, itu bagian dari kesombongan. Kesombongan itu adalah dosa. Itu maksudnya. Kan tidak boleh sombong kita. Sekali sombong itu adalah dosa. Nah, makanya setiap waktu, setiap saat, dari segi teologis, kepada Tuhan harus mohon ampun.
Dengan manusia kita harus selalu terbuka. Sampai batas mana kita? Sampai kita lahir dalam diri kita itu adalah cinta tadi kalau saya sebutin. Makanya Nabi itu tidak pernah ada rasa benci dalam dirinya. Kenapa? Karena yang ada itu adalah cinta. Kalau sudah cinta yang menjadi mekanisme yang lahir dalam dari setiap tindakan kita, ucapan kita, tidak lain adalah kebaikan. Menanggapi, kalau tadi dihubungkan dengan pemerintah hari ini gitu misalnya, menanggapi sistem pemerintahan. Atau contoh misalnya tentang Palestina dengan Amerika. Itu benci sebenci-bencinya tuh. Apalagi sekarang pimpinannya Trump, itu yang Amerika. Ada yang menyebutkan, kenapa Tuhan tuh menciptakan manusia seperti itu? Misalnya. Kita akan benci tuh. Nah, ya kalau benci dalam arti benar-benar benci, jadi penyakit tuh. Bagaimana rasa benci itu bisa hilang? Dengan cara memaafkan. Ganti itu dengan cinta. Sama orang Tuhan disebut apa itu? Menghukum. Tapi dengan cinta itu kan beda. Seorang orang tua disebutnya menghukum anak dengan benci, dengan rasa cinta sama atau beda? Kan beda tuh. Nah, Pak Dede yang sudah punya anak pasti beda tuh antara. Nah, itu saya kira. Lalu bagaimana hukum memaafkan seseorang tetapi dengan adanya syarat misalnya si B telah membunuh saudara si A. Si B mau meminta maaf namun si A mau memaafkan dengan syarat si B dipenjara seumur hidup. Itu bagaimana? Ya, itu salah satu mekanisme hukum ya. Tuhan kan juga Tuhan nih kalau dalam hukum Tuhan tuh kan orang yang punya dosa nanti ketika meninggal tapi masih ada dosa dicelup dulu tuh, diceburkan dulu. Itu sebagai mekanisme. Sama seperti itu sebenarnya. Mekanisme mekanisme hukum manusia. Kenapa kalau dia dihukum? Kenapa sekalian Anda tidak bilang, kenapa harus dihukum mati sekalian gitu? Biar sama-sama. Kalau dalam hukum Al-Quran itu kan ada kisah sampai ini kan pertanyaannya tadi itu. Bagaimana orang yang kita dapat dianggap sebagai bentuk ibadah, terutama bulan Ramadan, dan bagaimana memaafkan dapat mencerminkan nilai kesabaran dan ketulusan hati. Memaafkan itu bagian dari ketulusan. Kan berarti kalau tidak memaafkan, termasuk orang yang mohon maaf, sebenarnya itu sudah tulus. Tapi kalau tidak ada ketulusan dalam memaafkan, berarti benar-benar memaafkan, maka tetap ada noda tuh dalam hati kita, namanya itu. Apa nodanya? Benci. Nah, kalau kebencian itu rasa jengkel, marah karena kita dibully Penyakit. misalnya, itu maksudnya. Tapi memaafnya hanya di mulut dengan hati, ya enggak betul. Gitu maksudnya. Rasa cintanya itu tidak akan muncul. Sama dengan kita kepada Tuhan, tapi mohon maafnya hanya main-main. Muncul enggak rahmat dari Tuhan? Tapi kalau saya dalam catatan saya, dari segi teologis vertikal ke bawah, Tuhan itu maha maaf. Tanpa manusia sebenarnya minta maaf, Tuhan tetap maha pemaaf. Maha pemaaf kan? Kalau disebut maha pemaaf itu akan selalu minta maaf, akan selalu memaafkan. Itu kalau dari segi Tuhan. Tapi kalau dari segi hamba, dia wajib. Kenapa? Karena dia makhluk yang kekurangan. Itulah kenapa diwajibkan dalam Islam untuk selalu minta maaf. Karena dia manusia kita ini selalu dalam kekurangan. Saya kira itu Pak Didi ada Siap, Ustadz. Terima khawatir kasih banyak. Ya, kelebihan Alhamdulillah. waktu. Iya, betul. Ya, terima kasih banyak Ustadz Hum atas Sama-sama. materinya hari ini. Poinnya kita maafkan untuk kesehatan kita ya. Dan yang kedua kita doakan, mudahkan
dapat hidayah ya. Donald Trump dapat hidayah, itu mungkin poinnya sore ini Ustaz. Itu bagian Baik, dari maaf itu. iya. Ya, insya Allah Ustaz. Terima kasih. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, Sehat amin. terus Ustaz. Mudah-mudahan bisa silaturahmi lagi di lain waktu. Terima kasih teman-teman yang Insya Allah. hadir ya. Muhammad Hikam, Yanur Hairi, Waude Zainab, dan rekan-rekan semua. Insya Allah kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Kita tutup dengan Alhamdulillah dan doa kita kifaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika Alhamdulillah. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Ustaz, terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.